Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kita dapat bertemu kembali, walaupun kita tidak bertatapan muka secara langsung, tapi kita percaya dalam kehidupan kita ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Di sini kami Tuhan menyembah-Mu, walaupun kami berbeda tempat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Di sini kami menyembah-Mu. Di sini kami memuja-Mu. Turun Tuhan.
pagi hari ini Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan, hanya Engkau yang kami muliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi untuk memuji nama Tuhan. Mari kita katakan pujian, ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai dan hidup. Terima kasih Bapak. Bersukacita kita pujian ini. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang panas, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia. Amin. Ikut dalam kesucian, ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Puji nama Tuhan. Di hidup kita ada satu sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian. Kita katakan, di hidupku ku ada sobat yang setia. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita angkat pujiannya. Amin. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuat
berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang dekat. Katakan sekarang itu tak cemas. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang dekat, membimbingku ke negeri yang dekat, membimbingku ke negeri yang dekat. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah melalui pujian kita Tuhan Yesus disenangkan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi. Haleluya Yesus. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan. Ku pahami arti perasaanmu.
Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan kami kembali boleh belajar dari firman Tuhan. Kami memerlukan Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Ampuni semua salah pelanggaran dosa kami. Kami bersyukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup orang benar ya, atau bagaimana hidup orang percaya. Saya akan membacakan satu bagian firman Allah untuk kita bisa jadikan dasar untuk renungan kita pada kali ini. Dari Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu lagi kita akan baca dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus di bagian yang kedua tadi, yaitu dari Efesus pasal yang kedua, itu konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan bahwa ada kasih dan karunia di situ, ya. Jadi bahwa manusia itu selamat atau diselamatkan itu hanya oleh kasih karunia Allah. Ya, saya pernah mendengar orang memberikan ilustrasi tentang keselamatan ini dengan ilustrasi dari seorang petinju. Ya, kita tahu bahwa Indonesia pernah punya petinju hebat, itu namanya Chris John. Ya, beliau juara dunia sampai cukup lama ya pada waktu itu ya. Saya sendiri juga pernah menyaksikan langsung ketika Chris John bertanding pada waktu itu di Kalimantan Timur, kira-kira 2 kali kalau saya tidak keliru ya, tahun 2005-2006. Lalu orang tersebut memberi ilustrasi kira-kira demikian ya. Ketika Chris John bertanding, karena dia juara dunia, maka itu hadiahnya atau uang hasil kejuaraannya itu besar sekali ya. Ketika Chris John pulang, kemudian memberikan uang hasil kemenangannya kepada istrinya, lalu itu ditarik sebagai sebuah ilustrasi, demikianlah caranya memandang keselamatan, ya, bahwa Yesus yang bertarung di kayu salib habis-habisan, Alkitab mencatat dia dipukuli, diludahi, dia bahkan dicambuk sampai mati, lalu kemenangannya diberikan kepada kita, ya, jadi kita tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cara memandang ini sebetulnya tidak komplit ya, tidak selesai ya. Sebab kisah Chris John dengan istrinya tidak begitu ya. Memang benar waktu Chris John bertanding, dia babak belur, dia juga dipukul, tidak mungkin dia cuma mukul tapi tidak dipukul kan begitu. Ketika dia pulang, dia menang, benar uangnya, hasil kemenangannya diberikan kepada istrinya. Tetapi yang tadi saya katakan yang ceritanya tidak selesai di situ. Setelah Chris John menang memberikan uangnya kepada istrinya, tetapi ketika istrinya hidup bersama dengan Chris John, maka ada aturan yang istrinya harus ikuti ya sebagai istri daripada Chris John. Tidak mungkin dia bisa menikmati hasil kemenangan atau uang Chris John tapi dia tidak mengikuti aturan main yang ada dalam keluarganya Chris John. Ya, sebagai contoh dia harus setia, dia harus mau mendampingi dimanapun Chris John berada, dia harus benar-benar siap ada di mana ketika suaminya berada ya. Jadi kita harus mengerti bahwa benar Allah memberikan anugerah keselamatan itu, dia yang bertarung di kayu salib itu istilah saya. Dia yang babak belur, dia yang mati-matian, lalu dia berikan kemenangannya ya. Tetapi ketika dia memberikan kemenangannya, tentu ada satu aturan yang dia kehendaki bagi kita sebagai orang yang menerima keselamatan itu ya. Alkitab juga menyampaikan bahwa kita adalah mempelai Kristus. Tentu ada aturan untuk seorang mempelai. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada orang Kristen yang setelah dia sekian lama ya mengaku sebagai orang percaya,
tetapi dia tidak mengerti apakah dia telah memiliki hidup kekal atau tidak, maka berarti ada masalah di situ, ya. Mengapa? Sebab ayat tadi setelah dengan begitu tegas, jelas mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini artinya kita pasti tahu apakah kita telah memiliki hidup kekal atau tidak. Karena aturan mainnya hanya satu di sini, yaitu percaya. Aturan mainnya hanya satu. Ketika seseorang percaya, berarti dia telah menerima hidup yang kekal. Ketika seseorang tidak percaya, maka dia tidak memiliki hidup yang kekal. Sesimpel itu, sesederhana itu. Tidak lebih, tidak kurang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam banyak ayat yang lain, Yesus berkali-kali menyampaikan bahwa di dalam hidup ini orang Kristen atau orang yang mau mengenal Kristus atau orang yang bersinggungan dengan Kristus itu cuma punya dua pilihan. Selalu seperti itu dikatakan, ya. Satu kali Yesus mengatakan bahwa orang di dunia ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu orang yang baik, dia mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Lalu orang yang jahat, kata Alkitab, dia mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi tidak ada kelompok ketiga, tidak ada grup ketiga, cuma ada dua. Kalau kita bukan orang baik, kita pasti orang jahat. Sebab tidak diberikan pilihan yang lain memang. Di dalam ayat yang lain, yaitu Matius pasal yang ke-12, Yesus mengatakan bahwa barang siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Kembali setiap kita diberikan dua pilihan. Kalau kita tidak mau bersama dengan Tuhan, kita pasti di pihak musuhnya Tuhan. Tidak ada orang bisa berkata bahwa Tuhan, saya tidak musuhin Tuhan. Memang saya nggak sama Tuhan. Tidak bisa. Kita mesti punya posisi yang jelas. Di dalam Tuhan tidak ada status quo, tidak ada yang membingungkan, tidak ada yang ragu-ragu. Kekristenan begitu clear, begitu tegas, sehingga mudah bagi kita untuk memutuskan kita mau di mana. Di dalam Matius pasal yang ke-25, kembali Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu bukan kambing, kamu pasti domba. Kalau kamu bukan domba, kamu pasti kambing. Tidak ada pilihan yang lain. Kita mesti pilih kita ada di mana, di kelompok yang mana. Hari ini juga sama. Kalau kita bukan orang percaya, maka kita disebut orang yang tidak percaya. Karena tidak ada sekali lagi kelompok yang ketiga. Nah, pertanyaannya yang kita akan belajar pada kali ini adalah bagaimana kita tahu bahwa kita orang percaya atau bukan? Kan begitu pertanyaannya. Karena memang tidak ada pilihan yang lain, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja seseorang menjadi orang percaya atau telah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, itu bukan karena dia berkata bahwa dia percaya kepada Tuhan, ya. Sama seperti orang menikah, lalu istrinya bilang sama dia, sama suaminya misalnya, saya percaya sama kamu. Belum tentu dia benar-benar percaya. Ya, jadi bukan karena kita mengatakan kita orang percaya, atau kita mengatakan kita orang benar, atau bahkan kita bilang kita paling benar, ya. Tidak ada hubungannya dengan itu. Kalau dia pengkhotbah, tentu saja bukan karena khotbahnya paling bagus, ya, atau paling banyak disukai orang. Tentu saja tidak ada hubungannya juga dengan itu, gitu ya. Saat ini ya, di zaman sekarang khususnya yang saya tahu ya, bahwa salah satu pengkhotbah yang favorit adalah kalau pengkhotbah itu bisa lucu. Ya, itu jemaat suka sekali ya. Kita mungkin pernah dengar ada kesaksian jemaat yang ketika pulang gereja bilang, saya sih nggak begitu jelas khotbahnya tapi dia memang lucu sekali gitu ya. Dan dia merasa itu sudah yang terbaik gitu ya. Padahal kalau kita mau lucu mungkin kalau dipanggil pelawak akan lebih lucu lagi kan begitu ya. Sebab mimbar bukan tempat untuk melucu sebetulnya kan begitu ya. Tetapi tempat untuk menyampaikan firman Allah. Nah, jadi sekali lagi bagaimana kita tahu kita orang percaya atau bukan? Di dalam Lukas pasal yang ke-18, satu kali Yesus memberikan ilustrasi tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ya, Alkitab mengatakan bahwa ada orang Farisi ke bait Allah, kemudian ada pemungut cukai yang juga ke bait Allah. Ya. Lalu si orang Farisi bilang begini dalam doanya, Tuhan, saya bersyukur saya bukan seperti pemungut cukai,
Saya puasa 2 kali seminggu, saya kasih persembahan, saya tolong orang, saya bikin semua yang paling baik ya. Saya bukan kayak si orang brengsek di sebelah ini, yaitu pemungut cukai. Lalu pemungut cukai ini punya doa yang berbeda. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini memang brengsek luar biasa Tuhan, gitu ya. Saya ini orang yang benar-benar sudah kacau balau Tuhan. Lalu Alkitab menyimpulkan bahwa ketika keduanya pulang, yang dibenarkan adalah yang pemungut cukai. Kita mesti hati-hati sebab kebenaran itu bukan kita yang bilang, tetapi kalau Tuhan yang mengatakannya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata percaya di dalam Yohanes pasal yang ketiga yang tadi saya bacakan, itu berasal dari kata Yunani pisteuo. Pisteuo sebuah kata kerja, ya, yang berbentuk present dan aktif. Maksud daripada present dan aktif artinya sedang berlangsung, terus menerus ya, dan aktif. Perhatikan baik-baik, karena ini menentukan nasib kekal kita. Kalau benar kita orang percaya, berarti percayanya kita itu terlihat terus menerus. Dan dia sebuah perbuatan yang aktif dan terus menerus ya. Jadi kita harus mengerti Alkitab dengan baik supaya kita tidak salah dan kemudian terhilang. Sebab pilihannya kata Yesus hanya 2. Kalau tidak beroleh hidup kekal, kamu binasa. Tidak ada tempat ketiga, tidak ada pilihan ketiga ya. Saya sudah sangat sering menyampaikan bahwa kenapa saya juga tertarik kepada kekristenan, salah satunya karena clear, karena tegas, tidak ada yang ragu-ragu, tidak ada wilayah abu-abu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, pisteuo, menurut apa kata Allah, kira-kira begitu. Yang pertama adalah orang yang mengandalkan Allah. Ya, sebab kata percaya memang punya indikasi, punya konsekuensi, itu adalah mengandalkan. Kalau saya percaya kepada Bapak Ibu percaya kepada saya, maka Bapak Ibu harus bisa mengandalkan saya. Demikian juga saya, ya. Demikian juga orang berumah tangga. Kalau si istri percaya kepada suaminya, dia berarti juga bisa mengandalkan. Ya. Jadi kalau orang yang benar-benar percaya itu ditunjukkan dengan dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Ya. Pemazmur pernah mengatakan bahwa ada orang yang bermegah mengandalkan keretanya. Ada yang karena kudanya. Tentu saja karena zaman dahulu yang terkenal adalah kereta dan kuda. Kalau sekarang punya kuda nggak ada masalah gitu kan, nggak ada bisa bilang dia terkenal gitu ya, atau diandalkan ya. Kecuali kudanya satu harga miliaran, kira-kira begitu saya dengar, sebab ada yang seperti itu. Tapi hari ini orang mengandalkan kepada uang, pangkat, jabatan, ya. Gembala senior kita sering menyebut bahwa kalau orang punya koneksi, punya kenalan, kemudian dia merasa hidupnya aman. Itu yang disebut dengan tidak percaya kepada Tuhan. Sebab dia percaya kepada yang lainnya, termasuk uangnya ya. Ada yang kepada ilmunya, gelarnya, karena dia merasa dia punya banyak pangkat, kedudukan, uang, gelar ya. Demikian. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kejadian nyata, tapi saya tidak sebut nama kotanya. Satu ketika ada seorang anak gadis bawa motor dengan tidak lengkap ya, kemudian di stop oleh polisi. Ketika dia di stop oleh polisi, kemudian dia mengatakan kepada polisi demikian, kamu tidak tahu ya siapa orang tua saya, ya? Yang sebenarnya bukan orang tuanya setelah diselidiki, tapi pamannya ya. Ternyata pamannya seorang jenderal. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kisah anak gadis yang ditangkap polisi ini yang mengandalkan keluarga, itu mungkin juga kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Sayang aja kita nggak punya keluarga jenderal. Kalau punya mungkin itu yang kita andalkan. Itulah yang disebut oleh Alkitab terkutuk. Orang terkutuk tidak mungkin dia orang percaya ya. Jadi pastikan bahwa kita bukan mengandalkan yang lain. Kita boleh punya uang, boleh punya harta, tapi tidak boleh mengandalkan itu. Itu sebuah kekejian di mata Tuhan. Yang kedua, orang yang disebut percaya kepada Tuhan, aktif terus-menerus percaya, itu adalah orang yang mengakui bahwa semua yang ada pada dirinya itu berasal dari Allah. Ya, dan itu bukan hanya dikatakan, tapi benar-benar terlihat lewat kehidupannya. Bahwa dia benar-benar memperlakukan apapun yang dipercayakan Tuhan kepada dirinya,
itu sebagai milik Allah. Dia menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, orang yang benar-benar percaya mengandalkan Allah, percaya sungguh-sungguh kepada Allah, adalah orang yang benar-benar juga mengasihi, percaya kepada Kristus, mengikuti setiap perkataan Kristus, mengikuti setiap perintah Kristus. Satu kali Yesus mengatakan bahwa kamu harus mengasihi bahkan musuhmu. Kamu jangan balas kejahatan dengan kejahatan, kira-kira begitu. Jika orang benar-benar percaya kepada Tuhan, dia akan nurut apa kata Tuhan. Ketika Tuhan katakan kamu tidak boleh benci orang, sekalipun dia buat jahat sama kamu, maka dia nggak melakukannya. Makanya tadi saya katakan bahwa orang percaya pasti kelihatan. Satu ketika pasti kelihatan. Ada orang yang pernah memberi ilustrasi bahwa kalau kita pencet tomat, sekuat tenaga kita, pada akhirnya akan keluar aslinya gitu ya, di dalamnya. Begitulah semua orang sebetulnya ya. Kalau dalam keadaan baik, memang kelihatan seperti orang percaya. Ya, Pak Gembala sering mengatakan atau pernah mengambil ilustrasi bahwa kalau udah di pesawat, pesawatnya goncang gitu kan, lalu pilot bilang minta maaf ya, kayak ini bakal jatuh misalnya begitu kan, baru pasti ketahuan orang-orang percaya atau bukan. Baru di situ ketahuan ya. Sebab orang percaya dia tidak mengandalkan yang lain. Itu sukarnya memang percaya ya. Jadi profesinya boleh apa saja. Boleh dia direktur, boleh dia tukang bersihkan WC, tidak ada masalah. Tapi kalau dia benar-benar percaya, maka itu akan terlihat ya. Kita mungkin pernah mendengar ilustrasi tentang pemain akrobat ya. Satu ketika ada pemain akrobat, lalu dia mengatakan bahwa saya bisa menyeberangi air terjun Niagara ini, siapa yang percaya? Lalu orang tidak percaya, atau sebagian tidak percaya. Lalu dia katakan, lalu dia menyeberang dan berhasil. Kali kedua dia bilang bahwa saya bisa nyeberang balik, siapa yang percaya? Semua orang percaya, karena sudah melihat bukti yang pertama. Lalu ketika dia katakan siapa yang mau ikut dengan saya, tidak ada yang mau. Cuma dikatakan ada seorang anak kecil, karena ternyata itu anaknya. Begitulah yang dimaksud dengan percaya sebetulnya ya. Jadi benar-benar mempercayakan seluruh hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat ada 4 kali dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh percaya. Ada 4 kali diulang bahwa orang benar hidup oleh percaya. Mengapa Alkitab harus mengulang 4 kali? Sebab Allah tahu, mudah sekali bagi orang untuk beralih atau untuk tergoda tidak percaya kepada Allah. Sampai harus diulang-ulang. Bahwa kalau memang kau orang benar, maka engkau akan hidup oleh percaya. Percaya kepada Allah. Jadi kekristenan punya 2 ciri yang tidak boleh tidak ada. Ciri pertama adalah Allah yang sudah mengerjakan keselamatan di kayu salib di dalam Kristus Yesus dan diberikannya keselamatannya kepada kita. Orang Kristen menyebutnya anugerah, menyebutnya kasih karunia, dan itu memang benar. Ciri itu tidak boleh tidak ada. Tidak boleh ada orang yang mengatakan bahwa dia selamat karena perbuatan baiknya. Itu orang yang benar-benar jahat, orang yang benar-benar bahkan biadab, sebab dia tidak menghormati pengorbanan Kristus di kayu salib. Tapi semua orang selamat hanya oleh darah Kristus. Itu yang Alkitab katakan. Tapi itu bukan ciri satu-satunya. Orang Kristen yang benar-benar percaya, dia memiliki pembuktian di hidupnya. Ada perubahan dari orang yang tidak percaya menjadi percaya. Kira-kira begitu. Dan itu tidak bisa tidak terus-menerus ditunjukkan dalam kehidupannya. Ya. Jadi mari kita mengerti, kalau memang hari ini kita tahu kita sudah dengan benar mempercayai Tuhan, maka kita juga tahu bahwa ada keselamatan dalam hidup kita. Ya, ada kehidupan kekal. Tapi kalau kita tidak menjalani hidup seperti yang tadi saya sampaikan, maka memang kita tahu kita tidak ada dalam keselamatan ya. Kita tidak memiliki kehidupan yang kekal. Tapi kita masih punya kesempatan. Alkitab bilang selama masih bisa disebut hari ini, maka masih ada kesempatan buat kita untuk berbalik percaya kepada Allah. Saya mengajak kita untuk merenungkan, mempertimbangkan. Kalau kita setuju, kita ambil komitmen untuk benar-benar percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas firman yang kami boleh belajar sekalipun sedikit
Tapi kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk membuat kami mengerti kebenaran firman Allah. Kami bersyukur, berterima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Yohanes Parapat SE yang telah menjadi berkat bagi kami, bagi kita semuanya. Sungguh kebenaran firman Tuhan ini kiranya boleh memberkati kita, yang dapat mengubahkan hidup kita, memperbarui hidup kita, sehingga kita boleh menjadi berkat, sehingga hidup kita sungguh-sungguh memiliki arah yang jelas, yaitu memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hambanya Bapak Pendeta Dr. Yohanes Parapat, memberkati keluarga dan pelayanan Bapak dimanapun berada. Tuhan memberkati. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang dinyatakan melalui doa, demikian juga melalui persembahan yang Bapak Ibu telah sampaikan kepada gereja Tuhan. Sungguh kami mengucapkan terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan saudara, saudara dapat memberikannya, dapat langsung dengan bendahara Bapak Pendeta Yohanes Surya Bakti, atau juga dengan mentransfernya ke nomor rekening yang tertera di layar di depan saudara. Saudara, kita percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini, dimanapun saudara berada, apapun kondisi saudara, ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup saudara. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mempersilakan, saya mengajak kita semuanya, mari kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita berdoa, dan nanti setelah berdoa kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Yohanes Parapat. Kiranya Tuhan memberkati dia, memberkati keluarga dan pelayanannya, sehingga dia semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran yang murni, yang orisinal, sehingga semakin banyak orang yang diberkati. Tuhan berkati kami semua lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami pembaharuan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, khususnya bagi mereka yang mengalami rupa-rupa persoalan dalam hidup mereka. Apapun persoalan mereka, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, kesehatan, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, masalah rohani kami, seringkali Tuhan kami merasa lesu. Bahkan Tuhan, seringkali juga mungkin kami menganggap bahwa Tuhan jauh daripada kami. Seringkali rohani kami tidak bertumbuh. Tuhan, itu juga adalah satu masalah yang serius yang harus kami tangani ya Tuhan. Karena itu Tuhan, sungguh semua persoalan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan berikan kami kekuatan, hikmat bijaksana daripada Tuhan, supaya kami juga dengan kekuatan daripada Tuhan, kami dapat mengatasi masalah-masalah kami. Tuhan, tidak ada persoalan yang terlalu besar, tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluar. Tuhan memberikan persoalan karena Tuhan percaya bahwa kami dapat mengatasinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, izinkan kami berdoa bagi pemerintahan kami, bangsa negara kami, lingkungan kami, gereja-gereja yang melayani Tuhan, yang beribadah dimanapun berada. Tuhan memberkati kiranya. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami kembali kepada kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, karena dimanapun kami berada, kiranya kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara kami, apapun kondisi mereka, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya damai sejahtera sukacita daripada Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mau mengakhiri ibadah kami, dan kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebelum kita mengakhiri ibadah kita, arahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih sayang
dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun berada saat ini, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Mari kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Glory, glory, haleluya, 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 puji. Sekali lagi katakan haleluya, pujihu, haleluya, pujihu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir daripada ibadah ini kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.